Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Di berbagai negara, obligasi daerah telah menjadi instrumen yang lazim digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan manfaat ekonomi jangka panjang. Khusus bagi Indonesia karena merupakan pengalaman pertama, maka wajar apabila rencana tersebut memunculkan berbagai diskusi mengenai manfaat, risiko, maupun implikasinya terhadap pengelolaan fiskal nasional. Untuk melaborasi hal ini telah tergabung melalui sambungan virtual Farul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas. Selamat pagi Pak Farul. Iya, selamat pagi Mas Yuda. Nah, ini fenomena terkait dengan pemerintah daerah menerbitkan instrumen obligasi. Ini kalau Anda lihat seperti apa? Apa memang pemerintah daerah saat ini membutuhkan anggaran, mengingat memang ada potongan anggaran yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan beberapa pembangunan seperti itu, sehingga mereka menerbitkan ini sebagai salah satu solusi seperti itu. Apakah yang ini menjadi salah satu alasannya ataukah ada pertimbangan lain nih Pak? Iya, kalau salah satu isunya ini tentu memang dengan terkait dengan turunnya transfer ke daerah darinya TKD. Tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya isu tentang obligasi daerah ini sudah dari dekade lalu, Pak. Yang sebenarnya itu sudah ada di UU HKPD, Iya. itu secara eksplisit sudah membuka ruang pembiayaan ya untuk pemerintah daerah, yaitu melalui obligasi daerah. Mhm. Nah, ini jadi kita lihat memang di fase saat ini itu urgensinya muncul. Di Mhm. satu sisi ini sudah sangat lama sekali window-nya dimunculkan dari hukum kita, Iya. tapi belum dipakai. Ya, ini kalau saya nggak salah dari 2015, 2016 ini juga sudah menjadi bahan pembicaraan. Di kondisinya sekarang itu urgensinya muncul ya. Jadinya ini ya untuk daerah-daerah yang punya kebutuhan investasi tinggi, tentunya ini menjadi sebuah opsi yang saya lihat tidak semua daerah mampu untuk bisa menuju opsi ini. Jadinya saya sangat mengencourage ya untuk bisa sukses dalam menerbitkan obligasi daerah itu hanya untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal. Kapasitas Mhm. fiskal dalam bentuk apa? Yang memiliki pendapatan asli daerahnya tinggi. Mhm. Kira-kira seperti Ya, itu. Pak Faru kalau saya bisa melihat ini salah satu yang pertama menginisiasi Jakarta ya dibutuh kurang lebih 3,5 Hmm. triliun dan kalau kita bandingkan dengan PAD-nya ini yang mencapai 81 triliun secara fiskal Hmm. DKI mampu nih ya untuk menerbitkan obligasi dan terbilang cukup safety. Kemudian muncul lagi Bali dan boleh jadi akan beberapa kota-kota ataupun provinsi lain akan melakukan hal serupa. Nah, pertimbangan apa kalau kita lihat kelayakan dari sisi fiskal dari suatu daerah sehingga mereka bisa menerbitkan obligasi seperti ini, Pak? Ya, yang pertama saya lihat ada tiga dimensinya ya terkait layak atau tidaknya. Yang pertama adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah itu sendiri. Kalau kapasitas ekonomi daerahnya ada, merupakan daerah yang aktivitas ekonominya itu sudah ada dan tidak terkonsentrasi pada satu atau dua kegiatan saja, Pak. Misalnya ada daerah yang heavy dengan pertambangan. Nah, dengan pertambangan atau perkebunan tertentu, itu mungkin akan cenderung tidak dilirik oleh investor obligasi Mhm. karena resiko konsentrasinya tinggi Ya. ya. Jadi pertama ekonominya itu sudah mesti advance, well diversified. Yang kedua untuk kita bisa sukses itu dibutuhkan juga setelah ekonominya advance kemampuan daerahnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya tinggi atau tidak. Nah, saya sih menyarankan untuk bisa masuk ke pasar modal ini, termasuk obligasi, salah satu syarat pentingnya adalah paling tidak sudah 60% dari belanja daerahnya itu sudah bisa di-cover oleh pendapatan asli daerah. Nah, sehingga ini tidak terlalu relate dengan resiko penurunan transfer ke daerah dari pemerintah pusat dan lainnya. Itu yang kedua ya soal kapasitas PAD-nya juga. Terus hal yang ketiga yang mesti kita lihat ini saya lihat ini soal lebih daripada sosiokultural, pemerintahnya juga harus kepada pemerintah yang memiliki governance. Daerah yang sudah punya governance dan daerah yang memang sudah ready untuk menjadi transparan. Karena untuk kondisi ini ya kalau kita mau masuk ke pasar obligasi, pasar keuangan, transparansi itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kita Mhm. lihat ada tiga ini baik dari ekonominya, pendapatan asli daerahnya sudah berapa, terus yang ketiga kemampuan dari pemerintah daerahnya sendiri. Pak Fahrul, ini apakah yang membuat proses
implementasi daripada obligasi daerah ini terbilang cukup lumayan lama karena memang setiap daerah ini harus ada konsekuensi yang cukup valid ya kalau kita lihat dari segi disiplin pasar, kemudian juga dilihat bagaimana laporan keuangannya dan juga yang menarik kalau saya baca ini terkait dengan debt service coverage ratio atau DSCR-nya ini minimal 2,5. Nah, bagaimana dengan rasio di atas batas tersebut ataupun misalkan daerah-daerah yang kemungkinan memiliki DSCR tidak baik menjadi salah satu statistik standar yang bisa diterapkan untuk mendapatkan obligasi, menerbitkan obligasi. Bagaimana dan setuju tidak Anda dengan beberapa variabel ini? Pak Farul, Bapak mendengar suara saya dengan baik? Selamat pagi Bapak. Kita coba menghubungi Pak Farul kembali. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba kembali untuk menghubungi Bapak Farul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog terkait penerbitan obligasi daerah oleh sejumlah pemerintah daerah bersama Farul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas. Pak Farul, tadi sebelum kita jeda ya, saya sempat bertanya terkait dengan penerbitan obligasi ini perlu ada konsekuensi yang cukup ketat ya, selain dari bagaimana tadi 3 variabel ekonomi yang Anda katakan. Tapi yang menarik adalah bagaimana konsekuensi kalau kita melihat dari disiplin pasar, yang artinya harus siap dinilai investor dari sisi laporan keuangan, kualitas proyek, hingga kredibilitas kebijakan fiskalnya. Karena memang kalau dari aturan undang-undangnya sudah dari tahun 2024, tapi implementasinya cukup lama. Apakah variabel-variabel ini membuat memang perlu agak sedikit rigid ya terkait dengan penerbitan obligasi ini, Pak? Iya, pada dasarnya memang harus sedikit rigid, Mas. Karena memang ini ya, bahwa ketika kita sebuah institusi masuk ke pasar modal, baik itu private sector ya, perusahaan swasta ataupun kali ini Pemda, itu akan mau tidak mau itu akan membawa perubahan luar biasa, termasuk juga bagaimana institusi itu membawa diri. Begitu masuk ke pasar modal, berarti yang harus dilihat oleh Pemda ini bukan hanya soal disiplin administrasi kepada pemerintah pusat, administrasi perlaporan kepada BPKP dan lain-lain ya, kepada BPK dan lain-lain juga, tapi juga sudah ada disiplin baru yaitu disiplin pasar. Harus bisa begitu ini terjadi, kepala daerah harus bisa mengkomunikasikan dengan baik apa saja yang dia lakukan. Kira-kira seperti itu. Apakah kondisi-kondisi, apakah program-program yang dilakukan memberikan dampak value added ekonomi yang tinggi, bisa menjaga keberlangsungan cash flow daerah, karena itu juga sangat penting bagi investor. Dan saya rasa ini adalah pada dasarnya langkah yang baik. Tapi langkah baik memang harus selalu step by step, tidak boleh langsung saja. Hanya kalau kita lihat ini, hanya beberapa daerah yang sudah kuat, yang memiliki 3 hal yang saya ceritakan tadi, yang boleh untuk masuk ke pasar obligasi. Berarti ketakutan munculnya euforia dari beberapa daerah untuk menerbitkan obligasi dengan dalih untuk membiayai dan mendanai infrastruktur seperti halnya mungkin Bali gitu ya. Kalau kita lihat di negara lain, Argentina, sempat terjadi polemik terkait dengan penerbitan obligasi ini. Nah, kalau misalkan sebegitu mudahnya diterbitkan, lalu konsekuensi secara fiskal nasional kita seperti apa ini, Pak? Di satu sisi pemerintah pasti juga tidak harus kesulitan dong untuk membagikan dana ke daerah yang menyusut di tahun anggaran ini sehingga pembangunan tetap berjalan. Tapi di sisi lain ketakutan tadi Anda katakan gagal bayar, kemudian juga fraud itu bisa terjadi. Nah, bagaimana nih win-win solution-nya? Kalau saya lihat bahwa pemerintah daerah harus melihat opsi pembiayaan lain, ini adalah keniscayaan. Tapi terkait dengan ini, itu yang saya ceritakan tadi, semuanya ini harus step by step ya. Bahwa ini akan membuka opportunity investasi baru untuk investor institusi di Indonesia. Jadi aset kelasnya bukan hanya obligasi negara, juga ada municipal bond atau obligasi di daerah. Tapi di sini memang kita harus membangun kerangka manajemen resikonya. Di satu sisi kalau kita lihat, ini sebenarnya kita lihat ini ada baiknya juga. Karena selama ini pembangunan nasional itu tertumpu pada balance sheet pemerintah pusat. Ya, neraca pemerintah pusat itu yang kita lihat di APBN dan lain-lain.
ini sebenarnya akan membuat juga ruangan untuk pembangunan tidak hanya menggunakan neraca pemerintah pusat, tapi juga menggunakan neraca pemerintah daerah. Nah, tapi di sini memang tetap disiplin harus diutamakan. Untuk ini berhasil, saya sangat menyarankan kredit yang hendak diterbitkan ataupun obligasi harus project base yang bisa diprediksi dengan baik tingkat imbal hasil dan kelayakannya. Kira-kira seperti itu. Apakah harus ini kita lihat euforia? Saya lihat tidak ada ruang untuk euforia di sini karena obligasi harus diterbitkan dengan cara yang bertanggung jawab dan ada investor, ada rating agency ya, dan ada underwriter juga dan ada auditor juga yang akan menilai dengan baik. Jadinya kalau memang kelayakannya tidak ada dari awal obligasinya akan tidak laku. Kira-kira seperti itu. Pak Farul, kalau kita bicara regulasi ini saya sedikit mengutip pada peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 87 tahun 2024 di mana salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah penerbitan debt service coverage ratio atau DSCR itu minimal 2,5. Nah, Anda melihat dengan adanya kerangka regulasi ini apakah sudah cukup solid untuk melakukan pengawasan dan melakukan penindakan tegas dalam penerbitan obligasi ke depannya? Bagaimana Anda melihat ini? Saya lihatnya ya bahwa adanya penentuan sebuah indikator itu baik, tapi yang kedepannya ya harus dinilai juga masalah proses, Mas. Ya, masalah proses. Bagaimana proses penganggaran dari pemerintah daerah ini akan kita lihat ini. Apakah penganggarannya dilakukan secara disiplin, bukan hanya angka saja. Penganggaran dilakukan seperti di mana. Seberapa disiplin bertahun-tahun pemerintah itu merealisasikan belanjanya, ini akan dilihat juga. Apakah belanjanya cenderung overspending atau underspending, ini akan dinilai juga. Dan bagaimana perlakuan pemerintah pusat terhadap suatu daerah. Ini akan menjadi hal-hal yang sangat diperhatikan. Jadi, ya investor pada dasarnya ketakutan-ketakutan sudah ada, tapi mekanisme penerbitan pasar obligasi akan menjadi safeguard untuk itu sendiri. Kalau misalnya ada suatu daerah keyakinannya tidak tinggi, niscaya itu tidak akan laku di mata investor. Kira-kira seperti Terakhir, itu. harapannya seperti apa untuk dalam waktu dekat ini? DKI sepertinya masih menunggu dari DPR ya terkait dengan obligasi Jakarta tadi untuk pembangunan LRT, MRT dan juga kebutuhan infrastruktur. Apakah menurut Anda bisa segera direalisasikan dan potret Jakarta ini bisa menjadi sampel untuk beberapa daerah lain? Seberapa optimis seperti ini Pak Anda melihatnya? Saya lihatnya besar chance-nya Jakarta untuk bisa lewat ya, untuk bisa mendapatkan demand juga dari pasar obligasi. Ini akan menjadi sebuah presiden yang bagus itu karena sebenarnya Jakarta ini pendapatan asli daerahnya salah satu yang paling tinggi di Indonesia ya. Tapi saya lihat mungkin dalam jangka pendek ini hanya akan berhenti di Jakarta aja. Karena setelah Jakarta yang 80% itu cenderung gap-nya agak ke bawah ya, sudah di bawah 60%. Rata-rata rasio pendapatan asli daerahnya terhadap total dari pendapatan daerah masing-masing. Itu yang aku lihat akan menjadi hurdle. Ya, tapi memang percontohan yang dilakukan di Jakarta itu akan menjadi hal yang baik ya. Karena memang itu harus disesuaikan juga dengan infrastruktur. Dengan adanya percontohan kalau Jakarta berhasil, banyak daerah akan cenderung terpacu. Terutama daerah-daerah dengan ekonomi yang besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karena begitu ini bisa didapatkan, itu contohnya Jakarta bisa melanjutkan proyek LRT-nya dengan pembiayaan, berarti bukan tidak mungkin juga provinsi-provinsi lain bisa mendapatkan arah dan potensi yang sama. Karena situasinya saat ini berbeda dengan Argentina. Argentina itu dari awal adalah negara yang kekurangan modal, gross saving ratio-nya rendah. Kalau saat ini Indonesia itu gross saving ratio-nya sudah salah satu yang tertinggi di Asia karena kita lagi puncak bonus demografi. Saya lihatnya ini hal yang bisa kita tata dengan baik dan pesan saya jangan sia-siakan momentum ini untuk membentuk pasar instrumen keuangan yang baru. Kira-kira itu. Baik, Pak Farul, terima kasih untuk perbincangannya pada siang hari ini, Pak. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih.